Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan hasil pembuatan game dengan konsep VR atau virtual reality yang telah kami buat. Di mana game yang telah kami buat yaitu dengan judul Siska Snake. Nah, game ini juga akan memberikan penjelasan dan juga memperkenalkan berbagai macam produk kue basah yang dijual di toko Siska Snake itu sendiri. Di mana nanti tuh yang akan ditampilkan yaitu ditampilkan secara virtual dengan bentuk 3D atau 3 dimensi yang menyerupai bentuk asli dari si kue itu sendiri gitu. Dimana tujuan dari pembuatan game ini untuk menarik minat dan juga nilai jual bagi pengguna, khususnya masyarakat pecinta kue basah atau kue-kue tradisional seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan singkat dari pembuatan games yang kami buat gitu, atau tujuan dari pembuatan games yang kami buat. Nah, di sini sekarang kita masuk ke pembuatan dari si gamesnya gitu atau alur dari si gamesnya. Nah, di sini kami udah membuat 4 buah scene, di mana untuk yang scene pertama itu bakal masuk ke scene menu utama yang ini. Nah, untuk yang kedua, kami itu udah membuat untuk scene dalam rumah player, yang ketiga ada scene taman kota, dan yang terakhir ada toko Siska Snake itu sendiri. Nah, di sini yang akan kami jelaskan itu yang pertama dari tampilan menu utamanya terlebih dahulu atau alur dari si menu utamanya. Nah, di sini untuk alur dari si atau tampilan dari si menu utamanya itu yang pertama kali ditampilkan itu menu utama seperti ini. Nah, di sini udah terdapat dua buah button. Yang pertama itu ada gameplay untuk memulai permainan kayak gitu ya. Dan satu lagi ada satu button keluar. Dan nanti pada saat ngeklik gameplay ini bakal muncul beberapa panel lain gitu. Panel lain misalkan di sini udah saya buat, saya checklist dulu, dan yang ini saya uncek dulu. Nah, pada saat diklik gameplay, nah otomatis di sini bakal muncul satu buah panel, yaitu panel gameplay itu sendiri. Nah, di sini udah terdapat 4 buah button. Yang pertama ada play, yang kedua ada petunjuk game, yang terakhir ada tentang game. Yang ketiga ada tentang game, dan yang terakhir ada kembali gitu. Nah, di sini pada saat ngeklik button play, bakal muncul panel lagi gitu. Nah, di sini tuh pada saat ngeplay kan untuk masuk ke atau diarahkan ke masuk ke atau nah di sini pada saat ngeklik yang button play ini bakal langsung masuk ke permainannya gitu atau permainan utama dari si gamesnya gitu ya. Nanti itu bakal muncul satu buah panel yang namanya itu virtual reality gitu. Di situ tuh udah terdapat satu buah button yang namanya itu virtual reality. Nah, nanti pada saat muncul si panel itu di sini misalkan pada saat diklik si buttonnya kan langsung muncul panel. Nah, di sini itu udah saya tambahkan animasi atau beberapa animasi. Jadi nanti itu pada saat si panelnya muncul ada berupa gerakan semacam animasi gitu. Jadi pada saat muncul dari atau muncul si panelnya itu bakal lebih kelihatan smooth atau kelihatan ada animasinya seperti itu. Jadi tinggal tiba-tiba muncul gitu pada saat diklik buttonnya itu. Nah, di sini juga untuk yang petunjuk game, untuk button petunjuk game juga sama, nanti itu bakal muncul satu buah panel lagi untuk penjelasan dari si petunjuk games itu sendiri. Untuk tentang juga sama, itu tuh menjelaskan tentang games yang kami buat itu seperti apa kayak gitu. Nah, untuk yang kembali itu otomatis bakal masuk ke menu yang tadi, menu utama yang terdapat dua buah button. Kalau misalkan kita klik kembali. Nah, di sini juga udah kami tambahkan satu buah audio source, tapi di sini kami uncheck dulu karena nanti bakal pada saat di running itu agak sedikit ke record gitu suaranya. Jadi nanti pada saat demo seluruhnya aja di checklist lagi gitu. Di sini di uncheck dulu intinya seperti itu. Dan di sini saya akan coba play dulu untuk si menu utamanya. Nah, di sini kenapa di-uncheck dulu gitu yang tadi? Soalnya udah disetting di dalam si on click-nya. Jadi pada saat diklik yang gameplay, si gameplaynya ke close, nanti tuh yang muncul ya, adalah menu yang selanjutnya gitu, yang tadi 4 buah button. Dan untuk yang panel lain juga seperti itu sama gitu. Nah, sekarang saya akan coba running terlebih dahulu untuk menu utamanya. Nah, di sini juga udah saya tambahkan animasi. Jadi di sini tuh udah ada animasi open, animasi close, sama animasi rotation gitu atau pergerakan dari si panelnya gitu. Bukan rotation tapi
pergerakan dari si panelnya pada saat si panel tersebut terdiam kayak gitu. Nah, di sini pada saat ngeklik button gameplay bakal muncul button yang 4 tadi. Nah, kalau misalkan kita klik yang play ini ada animasi lagi gitu ya. Nah, di sini pada saat ngeklik virtual reality nanti bakal diarahkan ke si gamesnya gitu atau memulai permainan dari si games yang telah kami buat kayak gitu. Nah, kita gak akan langsung diklik yang ini, gak akan langsung ngeplay yang ini, tapi misalkan kalau dirasa si penggunanya itu pengen tahu dulu gitu, atau alur atau petunjuk atau bahkan tentang si gamesnya itu seperti apa atau bagaimana gitu ya. Nah, di sini bisa masuk dulu ke petunjuk gamesnya. Nah, di sini itu di dalam si petunjuk gamesnya itu terdapat penjelasan dari masing-masing scene intinya gitu. Nah, di sini pada saat pertama kali masuk, nanti itu pada saat di play yang ini, di sini bakal masuk ke scene yang ke satu atau yang pertama. Kalau misalkan lihat di sini tuh ada gambar rumah, ya otomatis di sini juga dijelasin gitu. Dalam scene ini merupakan atau menampilkan player yang berada di dalam rumah. Nah, nanti tuh si player tuh misalkan ada di dalam rumah, terus harus menuju atau keluar dari rumah si player, terus menuju halaman, dan nanti tuh misalkan di situ tuh ngapain atau misinya itu seperti apa. Dan si playernya itu harus ngapain gitu ya. Di situ juga nanti di dalam si gameplaynya atau di dalam si tampilan rumahnya itu udah ada instruksinya kayak gitu ya. Nanti juga bisa diikutin intinya seperti itu. Jadi kami rasa nggak akan membingungkan pengguna pada saat memulai permainannya kayak gitu ya. Intinya udah ada instruksi-instruksi di dalam si gamesnya kayak gitu ya. Di situ tuh harus ngapain aja. Nah, kalau misalkan dirasa udah beres, misalkan di scene ini, misalkan menuju keluar area dari si rumah player, nanti tuh bakal masuk ke area taman kota. Nah, misalkan tujuan si playernya itu dari rumahnya itu untuk membeli atau mencari toko si Siska gitu. Kalau misalkan udah keluar dari area rumah terus masuk ke taman kota di sini tuh. Nah, di sini tuh udah terdapat beberapa toko atau jongkok lah ibarat seperti itu. Nanti tuh si player tuh harus mencari toko mana yang merupakan toko si Siska gitu ya. Nah, di sini juga terdapat beberapa rintangan lah seperti itu. Jadi nggak secara otomatis si playernya itu menemukan terus bisa langsung masuk gitu. Intinya ada beberapa rintangan yang harus dihadapi oleh si playernya itu. Ya berupa enemy atau misalkan rintangan dan yang lainnya seperti itu. Nah, di situ juga udah ada instruksinya. Nah, kalau misalkan dirasa udah menemukan toko, nanti itu si playernya itu bakal kan langsung masuk ke si toko si Siskanya gitu. Nah, di situ tuh udah terdapat satu buah button. Terus nanti tuh ada semacam si playernya itu masuklah ke dalam si tokonya. Nah, kalau misalkan udah masuk, udah berhasil menemukan, udah masuk, bakal langsung masuk ke scene yang terakhir yaitu toko Siska itu sendiri. Nah, nanti tuh di dalam si toko Siska itu si player bakal ngeliat-liat gitu, ngeliat-liat makanan yang ada di situ. Kalau misalkan masuk ke stand-stand yang ada di situ lah intinya produk-produk makanan yang ada di situ. Di situ juga udah dilengkapi dengan penjelasan dan juga si player itu bisa ngebeli produk dari si Siska itu sendiri gitu ya. Pada saat dilihat ya mau dibeli tinggal diambil gitu. Kalau misalkan dirasa nggak mau dibeli ya nggak apa-apa kayak gitu. Intinya seperti itu. Sekaligus pengenalan dari si produk misalkan produk kue yang dijual si Siska itu seperti apa kayak gitu atau bagaimana rasanya seperti itu. Nah, untuk button tentang ini tuh merupakan. Nah, sekarang untuk button tentang di sini hanya menjelaskan secara singkat kalau misalkan games ini adalah games VR untuk memperkenalkan produk makanan dari toko kue Siska Snack itu sendiri. Kita tutup, terus misalkan kita langsung play aja ke si gamesnya, terus kita masuk ke games virtual reality-nya. Langsung diklik aja. Nah, sekarang si player udah berhasil masuk ke rumah dia sendiri gitu ya. Nah, di sini, tapi sebelum si scene ini dijalankan, saya akan unrun terlebih dahulu. Dan sekarang masuk ke scene yang rumah tadi. Nah, tadi tuh kan pada saat di playkan gitu masuk ke scene rumah terlebih dahulu. Nah, di sini juga sudah terdapat petunjuk gitu ya pada saat masuk atau pada saat playernya itu udah masuk, si playernya itu bisa baca terlebih dahulu gitu ya. Silakan berjalan menuju pintu sebelah kanan untuk keluar dari rumah player gitu ya.
Nah, di sini tuh nanti si player harus mencari pintu untuk keluar dari rumah dia sendiri gitu ya. Nah, di sini juga udah kami tambahkan berupa background musik atau audio source, tapi di sini kita uncheck dulu agar tidak mengganggu proses recordnya terlebih dulu. Tidak mengganggu proses record seperti itu. Nah, di sini pada saat si player itu udah berhasil keluar misalkan, nah di sini udah terdapat beberapa teman dari si player gitu ya atau aset-aset yang telah kami buat. Di sini juga udah ada tanda gitu ya kalau misalkan ini tuh halaman rumah dari si playernya. Nah, di sini kan tujuannya si player itu harus keluar dari area rumah kayak gitu ya untuk mencari toko si Siska gitu ya untuk masuk ke scene yang selanjutnya. Di sini juga udah ada untuk umur di sini. Untuk umur di sini tuh sebenarnya uh, tidak terlalu kami implementasikan gitu ya. Tetapi kalau misalkan dirasa pengen dipakai itu bisa kayak gitu ya. Ini udah jalan. Nah, di sini tujuannya itu si player tuh harus keluar dari area rumah dia sendiri gitu ya. Di sini juga udah terdapat satu buah gerbang gitu. Gerbang itu untuk gerbang masuk ke rumah dan juga keluar rumah gitu. Di sini kita akan mencoba untuk keluar rumah dan di sini juga udah terdapat satu buah button gitu ya. Button play yaitu untuk masuk atau diarahkan nantinya bakal diarahkan ke scene yang selanjutnya yaitu scene taman kota. Nah, di sini sekarang saya akan coba masuk ke taman kota. Ini adalah scene taman kotanya gitu. Nah, nanti tuh seperti ini untuk tampilannya. Nanti tuh pada saat pertama kali masuk ke sini, si playernya itu berada di sini, misalkan. Nah, dia itu harus mencari, kan di sini terdapat beberapa toko gitu ya. Si player itu harus mencari toko mana yang merupakan toko si Siska gitu. Di sini juga udah terdapat satu buah kanvas atau yang pertama ada kanvas terus image, yang pertama ada waktu, ada poin sama hari gitu. Jadi pada saat nanti tuh poin, kalau misalkan poin itu digunakan kan di sini udah ada enemy-enemy. Nanti tuh si player bakal berhadapan dengan enemy-enemy. Jadi si player itu nggak dengan mudah bisa menemukan dan juga bisa dengan mudah masuk ke dalam si toko Siskanya gitu. Jadi harus berhadapan dengan enemy-enemy yang ada di sini. Untuk poin itu sendiri nanti tuh pada saat si playernya itu atau si enemy-nya itu menghampiri si player, poinnya itu dikasih bobot 50 terlebih dahulu. Kalau misalkan si playernya itu berhasil ibaratnya mendekati, terus si playernya itu berubah jadi warna merah, maka otomatis atau bertubrukanlah dengan si player, otomatis si poin 50-nya itu bakal terus berkurang gitu. Nah, kalau misalkan si playernya itu berhasil membunuh si player, nanti itu membunuh si enemy, nanti itu bakal muncul satu buah produk dari si Siska yaitu si klepon gitu ya. Di settingnya itu klepon. Nah, klepon ini, klepon jaya yang warna hijau. Dan itu bakal muncul si klepon. Nah, di sini juga kenapa ditambahkan beberapa aset makanan gitu. Nah, di sini karena ya biar bisa mengenal terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan ini tuh produk-produk makanan yang dijual di toko Siska kayak gini. Nah, ini juga udah ada ya di atasnya itu udah mewakili kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan si playernya itu udah berhasil ngeget atau ngambil makanan yang ada di sini gitu, ke tangannya itu udah diambil, terus bisa disimpan di sini. Bisa disimpan di area simpan makanan. Di sini juga udah terdapat beberapa plan atau tatakan gitu ya yang bisa digunakan si player untuk menyimpan aset-aset makanan yang telah tadi diambil di sini. Yang apa yang terdapat di depan toko si Siska ini. Nah, intinya pada scene ini tuh si player harus benar-benar mencari tokonya kayak gitu ya dan harus berusaha berhadapan dengan si enemy-enemy yang ada di sini. Kayak gitu ya. Seperti itu. Dan di sini juga ada beberapa aset yang telah kami buat, ada toko kelontong, toko baju, toko es krim, sama toko buah gitu. Nah, ini juga ada plan untuk simpan makanan gitu. Di sini udah terdapat, udah di set seperti ini. Nah, kalau misalkan si player itu udah ngebunuh enemy-enemy, terus udah mengambil makanan-makanan yang ada di sini, itu
dia bakal langsung menuju ke si toko Siskanya. Kalau misalkan udah terdapat atau udah kelihatan gitu ya, udah menemukan si toko Siskanya. Nah, di dalam si toko Siska itu sendiri juga udah saya tambahkan berupa vertical system gitu ya di dalam si tokonya untuk sebagai tanda gitu. Kalau misalkan yang gemerlapan itu, oh itu tuh toko Siska kayak gitu ya. Nah, ini ada toko Siska. Nah, di sini udah saya tambahkan partikel system di bawahnya. Nah, kayak gini di atasnya. Nah, jadi nanti tuh bakal kelihatan dari jauh gitu. Oh, yang toko Siska itu yang mana? Oh, yang ini gitu ya. Jadi udah kelihatan ada tandanya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dirasa udah nemu toko Siskanya, terus nanti tuh di sini si player bakal masuk ke sini dan di sini pada saat masuk kan di sini tuh si player masuk ke si tokonya. Nah, di sini udah terdapat satu buah button, button masuk. Nah, ketika si player itu ngeklik button masuk, dia bakal langsung otomatis diarahkan ke scene toko si Siskanya gitu ya. Tadi kan yang awal pada saat scene dia itu berada di rumah, dia itu mau keluar dan nyari toko Siska. Nah, sekarang si toko Siskanya itu udah ketemu dan dia udah masuk ke si toko Siskanya gitu. Pada saat ngeklik button masuk, dia otomatis bakal diarahkan ke toko Siska yang ini. Ke si toko Siskanya langsung gitu. Agak lemot. Nah, ini adalah area atau area toko si Siskanya gitu ya. Nah, ini ada gerbangnya masuk ke area si toko Siska. Nah, di sini udah terdapat beberapa stand. Kenapa dibuat beberapa stand gitu? Karena agar tersusun dengan rapi aja. Nah, di sini juga udah ada produk-produk atau makanan-makanan yang dijual di toko si Siska Snack itu sendiri. Nah, ini udah ada beberapa aset, ada kursi. Nah, di sini ada kursi tunggu digunakan buat kalau misalkan pembeli itu pengen nunggu. Dan di sini juga ada meja makan. Kalau misalkan udah nunggu nih si pembelinya itu misalkan nunggu dulu di sini. Kalau misalkan udah dapet ini, udah dapet makanan, baru dia bisa duduk di sini kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini kenapa ada beberapa button gitu di setiap jongkonya itu atau di setiap standnya itu ada beberapa button lihat. Nah, di sini saya udah menambahkan atau kami udah menambahkan beberapa panel. Kan pas, oh ini beberapa panel. Nah, yang pertama misalkan ingin menampilkan yang telepon. Nah, di sini ada panel, saya akan coba checklist. Nah, pada saat si playernya itu misalkan kan masuk ke scene yang ini, terus dia itu lihat misalkan ini tuh makanannya tuh apa gitu. Nah, dia bisa ngelihat bahwa misalkan atau mendeskripsikan makanan yang dia lihat gitu. Kalau misalkan dirasa si playernya itu nggak tahu kalau ini tuh makanan apa. Nah, di sini udah ada keterangan gitu. Pada saat ngeklik button lihat, ya itu bakal muncul panel yang ini. Oh, ini tuh makanannya tuh klepon, misalkan harganya itu berapa. Terus misalkan rasanya itu seperti apa. Nah, di sini juga udah ada gambarnya gitu. Oh, ini tuh kalau misalkan ini tuh klepon kayak gitu ya. Ini untuk rasanya gurih sama misalkan sama manis. Nah, ini salah. Maksudnya ini manis kayak gitu ya. Untuk si klepon. Nah, di sini juga pul pandan dan juga gula merah, terus rasanya itu enak dan lezat. Dan di sini juga udah ada gitu. Nah, untuk si kloponnya itu rasanya itu seperti apa? Terus misalkan terbuat dari apa? Dan misalkan cocok dimakan eh, atau disantap dengan apa kayak gitu. Intinya mendeskripsikan makanan yang ada di sini gitu ya, atau mendeskripsikan makanan itu sendiri kayak gitu ya. Nah, di sini untuk harganya juga udah eh, kita cantumkan gitu ya untuk harganya itu sesuai dengan harga asli dari si produk toko Siska itu sendiri kayak gitu. Nah, untuk yang resource juga sama gitu. Untuk yang resource juga sama, misalkan untuk harganya eh
semuanya itu harganya 2.000. Nah, di sini crunchy dan juga crispy, ada gambarnya juga. Terus di sini ada full sayur dan juga daging, enak dan lezat. Di sini juga ada keterangan lagi, risol adalah misalkan apa, dan ini cocok buat teman ngopi dan juga ngemil bersama keluarga, misalkan kayak gitu. Nah, di sini juga udah terdapat 2 buah button nih, di sini ada beli sama tutup. Nah, pada saat misalkan si player itu lihat makanan di sini, oh ini tuh apa, misalkan yang tadi sudah saya jelaskan, misalkan dilihat, nah udah dibaca nih, misalkan kalau misalkan dirasa si playernya itu pengen beli, tinggal klik button beli, nanti tuh bakal muncul satu buah panel lagi gitu. Misalkan kalau misalkan dia udah fix beli, bakal muncul lagi, nanti ada keterangan lagi, terus kalau misalkan dirasa si playernya itu nggak mau beli, tinggal langsung klik tutup aja gitu ya, tutup dan gak jadi beli, intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kita coba bakal munculkan yang button beli atau panel beli, kita ancet dulu yang ini. Nah, silahkan ambil item resource yang tersedia, lalu simpan di plan yang tersedia. Nah, ini juga udah ada instruksinya gitu. Kalau misalkan dirasa si player itu pengen beli resource gitu, dia itu bisa ngambil produk yang ada di sini gitu, atau makanan yang ada di stand yang ini gitu ya. Tinggal diambil, nanti itu bakal ke get sama si playernya atau keambil sama si playernya, terus pada saat dia si makanan itu udah di tangan, misalkan seperti itu, nah dia bisa disimpan di plan yang ini lagi gitu, disimpan di sini. Nah, begitu juga yang lainnya gitu. Nah, di sini udah ada, ini ada onde-onde, terus di belakang ada pastel, di sini ada pastel, di sini ada lemper, dan yang terakhir ada donat, kayak gitu. Untuk keseluruhan di sini tuh sama ya kayak gini, nanti tuh bakal muncul misalkan penjelasan dari produk makanannya itu seperti apa, rasanya seperti apa, terus cocok dimakan pada saat momen apa, dan juga cocok disantap pada saat atau cocok disantap dengan makanan apa, intinya seperti itu penjelasan dari si makanan itu sendiri gitu, yang memperkenalkan lah seperti itu. Jadi si player nanti nggak bingung kalau misalkan, oh ini tuh bentuknya apa ya, nggak tahu misalkan kayak gitu. Nah, dia bakal ngasih tahu gitu kalau misalkan ini tuh produknya apa, harganya berapa, rasanya kayak gimana, seperti itu. Intinya memperkenalkan lah. Dan di sini juga sedikit nge-spill tentang bahan-bahan yang dipakai untuk pembuatan games atau pembuatan makanannya itu seperti apa gitu, atau komposisinya itu seperti apa, tapi enggak terlalu rinci. Intinya memperkenalkan secara singkat aja makanan yang ini. Intinya seperti itu untuk si player, untuk keseluruhan makanan di sini bisa diambil sama si player kalau misalkan dirasa si player itu mau, dan bisa disimpan di tatakan ini atau di plan yang ini, seperti ini. Nah, kalau misalkan dirasa si playernya itu udah cukup ngebelinya gitu ya, udah benar-benar dibeli semua atau dibeli beberapa item yang ingin dia beli. Nah, di sini player harus keluar dari toko lagi gitu ya. Nah, di sini udah terdapat satu buah button. Nah, satu buah button yang namanya itu button selesai. Nah, di sini juga nanti tuh bakal ketika diklik button selesai ini bakal muncul beberapa button lagi di plan yang lain gitu. Ada kembali, main lagi, sama keluar. Nah, untuk kembali di sini bakal ngeplay lagi scene yang barusan dimainkan gitu ya. Scene ini sendiri gitu ya, di scene toko Siska sendiri. Kalau misalkan masuk ke main lagi, bakal diarahkan ke rumah dari si player atau scene awal dari inti game yang tadi, ke rumah si player. Nah, untuk button keluar ini bakal diarahkan nanti atau bakal keluar dari si gamesnya gitu, otomatis keluar dan tidak ngerunning lagi. Ya seperti itu. Nah, kita ancek lagi. Kayak gitu. Itu untuk keseluruhan penjelasan dari scene demi scene games VR yang telah kami buat. Sekarang kita bakal lanjut untuk mendemonstrasikan hasil dari pembuatan game VR kami. Dan di sini juga udah ada audio source di uncheck lagi. Nanti bakal di checklist semua. Sekarang kita lanjut ke demonstrasi pada saat di runningnya.